Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel YouTube Maulana Jayadin. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal tes intelijensi umum atau TIU persiapan tes SKD CPNS tahun 2021. Dan pada video kali ini kita akan masuk pada kemampuan numerik khususnya pada materi pecahan. Dan materi pecahan yang akan kita bahas pada video kali ini tidak hanya tentang materi berhitung saja, tetapi sudah termasuk di dalamnya perbandingan kuantitatif dan juga soal cerita. Dan sebelum kita lebih jauh membahas soal pecahan, kita akan kembali mengulang materi tentang operasi pada pecahan. Karena operasi pada pecahan ini yang paling sering digunakan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Tetapi kita akan mulai pada materi perkalian pecahan. Kenapa saya mulai dari perkalian? Karena perkalian pecahan itu termasuk operasi yang paling mudah untuk dikerjakan. Nah, misalkan kita diminta untuk mengalihkan pecahan 1/6 dikali 5/7. Jadi untuk pecahan cara kerja perkaliannya itu sangat mudah. Langsung saja dikali angkanya ya. Jadi pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebutnya. Jadi 1 kali 5 itu sama dengan 5, 6 kali 7 sama dengan 42. Jadi sangat mudah. Sama juga kalau kita diberikan soal 2/3 kali 4/5. Jadi hasilnya langsung dikali 2 kali 4, 8, 3 kali 5, 15. Jadi seperti itu ya untuk materi perkalian pecahan. Oke, kita kalikan lagi. Sekali lagi 7 kali 9 itu 63. 15 kali 14 sama dengan 210. Nah, untuk soal yang ketiga ini 63 dan 210 itu masih bisa disederhanakan karena masih bisa dibagi dengan 63 dibagi 21 ya. Jadi masing-masing ruas dibagi 21 baik pembilang maupun penyebutnya, sehingga kita peroleh bentuk sederhananya menjadi 3/10. Jadi jika ada pecahan yang masih bisa disederhanakan, maka harus disederhanakan terlebih dahulu. Seperti 63/210, pembilang dan penyebutnya yaitu 63 dan 210 masih bisa dibagi 21. 63 bagi 21 3, 210 dibagi 21 sama dengan 10. Jadi ini bentuk sederhananya. Nah, jadi untuk menyederhanakan itu bisa dengan disederhanakan terlebih dahulu sebelum dikalikan. Seperti kasus yang ketiga ini, soal yang ketiga, 7/15 dikali dengan 9/14. Sebelum kita kalikan, kita bisa menyederhanakannya seperti ini. Jadi 9 dan 15 itu masing-masing bisa kita bagi 3. Jadi hasilnya 9 bagi 3 itu 3, 15 bagi 3 itu sama dengan 5. Kemudian 7 dan 14 juga bisa kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7 itu 1, 14 bagi 7, 2. Nah, setelah kita dapat angkanya, kita bisa langsung kalikan. 1 kali 3 itu sama dengan 3, lalu 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi sampai sini kita bisa langsung memperoleh bentuk yang paling sederhana dari 7/15 kali 9/14, yaitu sama dengan 3/10. Oke, itu untuk perkalian pecahan. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembagian pecahan. Jadi untuk pembagian pecahan ini cara kerjanya hampir sama dengan perkalian pecahan. Misalkan kita diminta untuk membagi 1/6 dibagi 5/7. Jadi cara kerjanya adalah kita ubah pembagiannya menjadi perkalian. Tetapi pecahan yang dibagi antara penyebut dan pembilangnya kita tukarkan ya, atau kita balik. Yang awalnya dibagi 5/7 sekarang menjadi kali 7/5. Oke, jadi dibalik ya, ditukar posisinya. Nah, setelah berubah jadi perkalian, sama seperti sebelumnya, langsung dikali saja. 1 kali 7, 7, 6 kali 5 sama dengan 30. Oke, kita lanjut. 2/3 dibagi 4/5, berarti 2/3 dikali, dibalik ya, menjadi 5/4. Lalu kita kalikan 2 kali 5, 10, 3 kali 4, 12. Nah, karena 10 dan 12 masih bisa kita sederhanakan, masing-masing bisa kita bagi 2. Kita peroleh 10 bagi 2, 5, 12 bagi 2, 6. Sehingga bentuk sederhana dari 10/12 adalah 5/6.
Kemudian yang ketiga, nah bagaimana jika penulisannya seperti ini, 2/3 dibagi 4/5. Untuk penulisan pembagian tidak selalu penulisannya seperti ini. Bisa saja dituliskan dalam bentuk per seperti ini ya, seperti 2/3 lalu ada tanda garis seperti ini. Berarti dibagi dengan 4/5. Jadi untuk pembagian pecahan ini sama saja 2/3 dikali 5/4, hasilnya menjadi 5/6. Oke, itu untuk perkalian dan pembagian. Sekarang kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, cara kerjanya hampir sama. Oke, misalkan kita diminta untuk menjumlahkan 1/7 ditambah 5/7. Jadi hasilnya adalah 6/7. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan, jika penyebutnya sama, jadi ini penyebutnya ya, sama-sama 7, jadi pembilangnya langsung saja dijumlahkan atau dikurangkan. 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah ini jika penyebutnya sama. Misalkan juga kita ingin kurangkan 7/9 kurang 5/9. Bisa diperhatikan penyebutnya sama, jadi langsung saja kita kurangkan. 7 kurang 5 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2/9. Nah yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Jika penyebutnya berbeda, maka kita memiliki dua cara. Cara yang pertama, kita bisa kali silang. Jadi misalkan ini ya, 5/8 dikurang 1/2. Cara kali silangnya adalah pertama kita kalikan 5 kali 2 seperti ini. 5 kali 2. Setelah itu kita kurangkan sesuai tandanya, kurang. Kita kalikan lagi 8 kali 1. Lalu kita bagi dengan hasil perkalian 8 kali 2. Sehingga kita peroleh 5 kali 2 itu sama dengan 10. Dikurang 8 kali 1, 8. Dibagi dengan 8 kali 2, 16. 10 kurang 8, 2/16. Nah kedua bilangan ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2. Bentuk sederhananya adalah 1/8. Oke, kita lanjut. 3/4 dikurang 1/8. Sama seperti sebelumnya. Pertama kita kali silang ya. 3 kali 8. Oke, selanjutnya dikurang sesuai tandanya. Kemudian 4 kali 1. Oke, lalu kita bagi dengan 4 kali 8. Selanjutnya 3 kali 8 itu 24. Dikurang 4 kali 1, 4. Dibagi dengan 4 kali 8, 32. 24 kurang 4 itu 20/32. 20 dan 32 masing-masing bisa kita bagi dengan 4 ya, supaya mendapatkan bentuk sederhana. 20 bagi 4 sama dengan 5. 32 bagi 4 itu sama dengan 8. Jadi 3/4 dikurang 1/8 hasilnya sama dengan 5/8. Oke, kita kerjakan sekali lagi. 4/7 tambah 3/5. Pertama kita kali silang 4 kali 5 ya. Hasilnya adalah 20. Terus ditambah 7 kali 3. 21. Lalu dibagi dengan 7 kali 5. Sama dengan 35. 20 tambah 21 sama dengan 41/35. Nah untuk pecahan yang di atasnya ini pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, ini bisa kita sederhanakan. Jadi sebenarnya sampai sini juga sudah selesai ya, tapi masih bisa diubah, maksudnya diubah ke bentuk pecahan campuran. Jadi 41/35, 41 bagi 35 itu sama dengan 1 ya hasilnya. 41 bagi 35 itu 1, karena 1 kali 35 itu sama dengan 35. Tapi ada sisanya ya, kalau 41 dibagi 35, sisanya itu adalah 6. Jadi kita tuliskan pecahan campurannya 16/35. Oke, itu untuk cara kali silang. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara menyamakan penyebutnya. Di awal kita tidak bisa mengurangkan 5/8 kurang 1/2 karena penyebutnya berbeda. Tapi untuk penyebut yang saling berkelipatan, jadi bisa kita lihat ini kan 2 itu bisa diubah jadi 8. Caranya seperti apa? Jadi 2-nya ini kita kali dengan 4. Oke, karena 2 bisa diubah jadi 8 dengan cara kali 4, maka 1/2 ini
harus kita kali 4. Maksud saya yang kita kali 4 itu adalah penyebut dan pembilangnya. Jadi khusus 1/2 ini saja ya yang diubah menjadi penyebut 8. Sehingga kita peroleh 5/8-nya tetap ya, dikurang dengan 1 kali 4, 4, 2 kali 4 menjadi 8. Nah, jadi tujuan dikalikan dengan 4 ini adalah agar penyebutnya sama, yaitu sama-sama 8. Sehingga bisa langsung kita kurangkan 5/8 dikurang 4/8 sama dengan 1/8. Ya, sama dengan yang kita peroleh di awal tadi. Kemudian 3/4 dikurang 1/8 sama seperti sebelumnya, karena di sini kita lihat 8 itu adalah kelipatan dari 4, yaitu 4-nya bisa kita kali dengan 2. Sehingga bilangan 3/4 kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan angka 2. Sehingga kita peroleh 3 kali 2 itu sama dengan 6, 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian kita kurangkan dengan 1/8 ya, kita kurangkan dengan 1/8. Lalu kita kurangkan 6 kurang 1 sama dengan 5, 6 kurang 1 sama dengan 5, jadi 5/8. Jadi kita peroleh 3/4 dikurang 1/8 sama dengan 5/8. Oke, 4/7 tambah 3/5. Agar penyebutnya sama, maka bilangan yang ada di bawah ini 7 kita kali 5, dengan 4 juga kita kali 5, 5-nya kita kali 7, dan 3-nya juga kita kali dengan 7. Sehingga kita peroleh 4 kali 5 20, 7 kali 5 35. 3 kali 7 21, 5 kali 7 35. Hasilnya adalah 41/35. Nah, jika tidak saling berkelipatan, maka saya sarankan apabila penyebutnya tidak saling berkelipatan, sebaiknya memilih untuk menggunakan kali silang saja. Jadi lebih mudah menggunakan kali silang apabila penyebutnya tidak saling berkelipatan. Tapi jika penyebutnya saling berkelipatan, kalau bagi saya ya, itu akan lebih mudah jika kita menggunakan cara menyamakan penyebut terlebih dahulu. Jadi sistem untuk menyamakan penyebut ini lebih baik digunakan jika penyebutnya saling berkelipatan, seperti 2 dengan 8 dan 4 dan 8. Oke. Kemudian bagaimana jika penjumlahan pecahannya adalah 2 ditambah 5/7, seperti ini. Jadi caranya adalah kita bisa kalikan terlebih dahulu 7 kali 2 lalu ditambah 5. Jadi cara menjumlahkan pecahan dengan bilangan biasa seperti ini, caranya adalah 7 kali 2. Pertama kita kalikan 7 kali 2, karena di sini tambah, jadi 2 tambah 5. Jadi 7 kali 2 14, tambah 5 sama dengan 19/7. Sama saja kalau dengan pengurangan. Pertama kita kalikan ya, 9 kali 3 27 dikurang 4. Nah, 27 kurang 4 itu sama dengan 23/9. Kemudian bagaimana jika kita diminta untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahan campuran? Misalkan 3/3 tambah 1 2/5. Jadi cara kerjanya adalah pertama kita jumlahkan saja 3 tambah 1, itu hasilnya sama dengan 4. Lalu pecahannya juga kita jumlahkan 1/3 tambah 2/5. Nah, dengan menggunakan kali silang kita bisa peroleh 1 kali 5 itu 5, ditambah 2 kali 3 itu sama dengan 6/3 kali 5 15. Jadi 5 tambah 6 11/15. Berarti 1/3 tambah 2/5 sama dengan 11/15. Jadi kita peroleh jawabannya adalah 4/11/15. Jadi untuk penjumlahan pecahan campuran dengan pecahan campuran, jadi yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan bilangan awalnya ini, bilangan dasarnya 3 tambah 1 jadi 4. Lalu kita jumlahkan 1/3 tambah 2/5, hasilnya adalah 11/15. Oke, kemudian 3/3 dikurang 1 2/5. Nah, bagaimana jika kita kurangkan? Sama juga, 3 kurang 1 itu sama dengan 2 ya. Jadi pertama kita kurangkan 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu 1/3 dikurang 2/5. 1/3 dikurang 2/5. 5 kali 1 5 dikurang 2 kali 3 6/3
3 kali 5 sama dengan 15. Jadi kita gunakan kali silang ya. 5 kurang 6 itu negatif 1 per 15. Nah, karena hasilnya adalah negatif, berarti itu sama saja 2 dikurang 1 per 15. Nah, sama seperti sebelumnya, jika pengurangan seperti ini, caranya adalah 15 kali 2 itu 30, dikurang 1 sama dengan 29 per 15. Nah, ini untuk dasar-dasar operasi pecahan. Agar lebih mudah kita memahaminya, kita langsung masuk ke contoh soal. Soal nomor 1, jika X sama dengan 11% dan Y sama dengan 1/11, maka ya, jadi kita diminta untuk menentukan perbandingan kuantitatif antara X dan Y-nya. Nah, pertama kita ketahui bahwa X itu sama dengan 11%, yaitu 11/100. Lalu Y-nya sama dengan 1/11. Kita diminta untuk membandingkan mana yang lebih besar, apakah 11/100 atau 1/11. Jadi cara membandingkannya adalah kita bisa langsung kali silang ya, seperti ini. 11 kali 11 itu sama dengan 121. Lalu kita bandingkan dengan 100 kali 1 ya. 100 kali 1 itu sama dengan 100. Lalu kita bandingkan 121 dan 100 itu yang lebih besar mana? Jadi yang lebih besar adalah 121. Jadi bisa juga kita simpulkan bahwa 11/100 lebih besar dari 1/11. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 2. Jika X sama dengan 1/52 kurang 1/58 dan Y sama dengan 1/54 kurang 1/56, maka, nah sama seperti sebelumnya, kita diminta untuk melakukan perbandingan kuantitatif. Jadi pertama kita harus cari nilai X-nya. Jadi ini bisa kita langsung melakukan pengurangan, yaitu dengan menggunakan kali silang ya. 1 dikali 58 itu 58, dikurang 1 kali 52 sama dengan 52 per 52 kali 58. Hasilnya adalah 58 dikurang 52 itu sama dengan 6. Lalu dibagi dengan 52 kali 58 itu sama dengan 3016. Jadi kita peroleh X sama dengan 6/3016. Lalu Y sama dengan 1/54 dikurang 1/56. 1 kali 56 itu sama dengan 56. Lalu dikurang 1 kali 54 itu sama dengan 54 per 54 kali 56. Lalu kita kurangkan 56 kurang 54 itu sama dengan 2. 54 kali 56 sama dengan 3024. Dan kita sudah dapat nilai X dan Y. Nah, kita ingin bandingkan antara X dan Y yang lebih besar mana. Jadi kita bisa kali silang seperti sebelumnya. 6 kali 3024 itu 18.144. Lalu 2 dikali 3016 sama dengan 6032. Dan dari sini bisa kita bandingkan bahwa tandanya adalah lebih besar ya. Jadi kita simpulkan bahwa X itu lebih besar dari Y. Jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Jika X sama dengan 13.689 dikurang 13.689 per 2 dan Y sama dengan 13.689 per 2, maka langsung saja kita cari nilai X-nya. Nah, sama seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika pengurangannya berbentuk seperti ini, kita bisa kali terlebih dahulu 2 dikali 13.689. Hasilnya itu adalah 27.378. Lalu kita kurang dengan 13.689. Jadi 2 dikali ini, lalu dikurangkan dengan 13.689. Dan ini jika kita kurangkan, hasilnya adalah 13.689 per 2. Nah, ini kita sudah dapat untuk nilai X. Dan jika kita bandingkan dengan Y, ternyata bisa kita simpulkan bahwa X itu sama dengan Y. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 adalah 3/2/3 ditambah 1/3/7 dibagi 2/1/7. Nah, di sini kita
diberikan dua operasi ya, ada penjumlahan, ada pembagian. Jadi jika ada lebih dari satu operasi, misalkan ada dua operasi, maka yang terlebih dahulu harus kita kerjakan adalah pembagian atau perkalian. Terlebih dahulu ya, karena di soal ini hanya ada pembagian, maka kita harus mendahulukan pembagian. Nah, setelah kita dapat hasilnya, barulah kita operasikan dengan operasi penjumlahan. Jadi kita bagi terlebih dahulu 1/3/7 dibagi 2/1/7. Nah, pertama-tama untuk melakukan pembagian kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi untuk mengubahnya ke pecahan biasa, karena ini masih pecahan campuran, kita ubah terlebih dahulu dengan cara 7 kali 1. Jadi cara mengubahnya ya, jadi 7 kali 1 7 tambah 3 10. Sekali lagi 7 kali 1 7 tambah 3 10/7. Lalu dibagi dengan sama juga kayak tadi, 7 kali 2 14 tambah 1 15/7. Sehingga kita peroleh 10/7 dibagi dengan 15/7. Karena ini pembagian, kita ubah jadi perkalian. 10/7 dikali 7/15. Nah, sampai sini kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. 7 dibagi 7 itu habis. Kemudian 10 dan 15 masing-masing bisa kita bagi 2 ya. Kita sederhanakan memang. 10 bagi 2 5. 10 bagi 5 kita bagi 5 ya. 10 bagi 5 2. Kemudian 15 bagi 5 3. Sehingga kita peroleh bentuk sederhananya adalah 2/3. Nah, berarti hasil operasi pembagian ini hasilnya adalah 2/3. Jadi sekarang tinggal kita jumlahkan 3 2/3 tambah 2/3. Nah, karena di sini tidak ada angka, jadi langsung kita tuliskan 3. 2/3 tambah 2/3 itu sama dengan 4/3, karena penyebutnya sudah sama ya. Jadi langsung kita jumlahkan 2 tambah 2 4. Jadi 3 tambah 4/3. Lalu kita jumlahkan seperti biasa. 3 caranya ya. 3 kali 3 9. Tambah 4 sama dengan 13/3. Jadi jawabannya adalah E. Oke, ini soal terakhir untuk pembahasan pada video kali ini. Jadi untuk pembahasan pecahan kita akan lanjut ke video part 2. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan atau ingin request materi, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.